Pemirsa, 1 Desember kemarin dunia internasional termasuk Indonesia memperingati Hari AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dan kalau kita membicarakan masalah AIDS, di negara kita ternyata ada seorang selebriti yang sangat concern terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV itu. Dia tidak lain adalah Baby Jim Aditya. Sejak tahun 1987, ibu dua putra ini memang sudah berkomitmen. Selamat sore pemirsa, Anda bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak berbagai informasi terbaru dari dunia hiburan yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dari Cek berikut ini. Berbeda dengan selebriti lain yang mengadakan open house pada hari pertama atau kedua lebaran, pasangan artis Krisdayanti dan Anang Hermansyah justru mengadakan open house 5 hari setelah lebaran atau pada hari Minggu 30 November 2003 kemarin. Pada kesempatan itu, Krisdayanti mengungkapkan keputusannya berhenti main sinetron. Dalam rangka Hari AIDS sedunia, Cek dan Dicek menampilkan sosok Baby Jim Aditya yang sudah belasan tahun menjadi aktivis peduli AIDS. Kepada Cek dan Dicek, Baby Jim Aditya menceritakan suka dukanya menjadi aktivis. Artis cantik Ine Febrianti hari Senin 1 Desember kemarin resmi disunting kekasihnya Yudi Datau. Pernikahan mereka di Masjid Raya Al-Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara berlangsung sederhana tanpa ada pelaminan. Selain itu beredar isu pernikahan Ine Febrianti dan Yudi dilaksanakan mendadak karena Ine sedang hamil. Benarkah demikian? Dalam rangka silaturahmi lebaran, pasangan Krisdayanti dengan Anang mengadakan acara open house di rumahnya di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan pada hari Minggu lalu. Acara tersebut diselenggarakan setelah pasangan ini pulang mudik lebaran dari rumah orang tua Anang di Jember, Jawa Timur. Pada acara open house itu, Anang dan Krisdayanti memaparkan tentang rencana mereka ke depan. Pemirsa, berbeda dengan selebriti lainnya mengadakan open house pada hari pertama dan kedua lebaran, pasangan artis Krisdayanti dan Anang Hermansyah justru mengadakan open house 5 hari setelah lebaran atau pada hari Minggu 30 November 2003 kemarin. Pasalnya pada hari lebaran lalu mereka mudik lebaran ke kampung halaman Anang di Jember, Jawa Timur. Acara yang diadakan di rumah mereka di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan itu dihadiri kakak Krisdayanti yaitu Yuni Syara dan suaminya Henry Siahaan, serta teman-teman Krisdayanti dan Anang seperti Marini Zumarnis, Mika Wijaya, Henry Panca, Kaka, dan Bim Sleng. Bagi Krisdayanti dan Anang, hari lebaran yang waktunya menjelang akhir tahun 2003 ini sekaligus dijadikan momentum untuk introspeksi diri dan juga kehidupan rumah tangganya. Aku menilai perjalanan 2003 buat aku adalah salah satu tahun yang cukup berat buat keluarga ini. Betul-betul 2003 akan kita laluin dan kita tutup dengan segala masalah, sedih dan bahagia. Tapi itu harus benar-benar menjadi satu landasan lagi ke depan bahwa aku dan Yanti harus menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun yang Yanti lakukan itu sangat disorot oleh masyarakat. Selain introspeksi, mereka juga telah menyusun rencana untuk tahun 2004 mendatang, khususnya rencana untuk Krisdayanti. Ada kebiasaan yang sedikit aku ingin lakukan di tahun 2004 adalah di ulang tahun dia nanti 24 Maret. Bahwa aku minta sama Yanti, kalau kamu membuat pesta orang sudah tidak kaget. Tolong kalau bisa ulang tahun kamu dirayakanlah di Mekah. Ya sudah aku mau, oke aku urus. Iya Yanti harus sedikit mengalami perubahan seiring dengan umur dia yang pasti. Tapi bukan terus berarti menurunkan daripada kaderisasi dia berkreatif dan menghibur orang karena itu adalah profesi dia. Tapi bagaimanapun juga sorotan ke depan akan lebih tajam kepada Yanti. Iya gitu, merinding gitu ya, bagaimana di depan pintu mustajam itu minta segala sesuatunya gitu. Dan kayaknya
Jadi itu berkah pulang kampung, jadi ketemu sama biro travelnya juga di tempat mudik gitu. Dan kami dapat kemudahan, udah nggak usah mikirin apa-apa. Bagaimana dengan rencana kegiatan Yanti di tahun 2004 mendatang? Di bulan Maret Yanti akan menemuin semua sahabat-sahabat dia yang menyupport dia selama ini, yang hanya bisa lihat di TV, tapi Yanti akan datang benar-benar akan bikin konser di kota-kota mereka. Mereka akan keliling Indonesia. Dan di bulan Januari mungkin Yanti juga akan menemui teman-teman yang sudah menyupport beli bukunya dia di kota-kota itu. Sementara itu menurut Anang, tahun 2004 nanti Yanti akan terjun ke dunia film. Di sini sudah ada beberapa teman yang sudah sangat ingin mendukung keinginan Yanti dan saya, bahwa Yanti ke depan harus, dalam istilah saya adalah Yanti harus naik kelas lagi, bahwa dia harus terjun ke film karena tantangannya lebih berat, dan itu yang harus dilakukan. Ternyata ada ide-ide Anang yang sangat brilian, yang ternyata nggak bikin kami buntung, nggak bikin maksudnya ngerti nggak bahwa segala sesuatunya sebetulnya kalau dipikirin nggak susah, nggak akan pernah mau nyusahin saya. Bagaimana pula dengan karir Yanti di sinetron? Sinetron tahun 2004 aku pastikan Yanti tidak ada. Aku berani pastikan. Kontrak alhamdulillah sudah selesai. Melihat rencana yang telah disusun sejak sekarang, itu berarti menandakan kesibukan Yanti menjadi bertambah. Lantas bagaimana perhatian Yanti terhadap rumah tangganya? Buat aku sibuk memang tetap sibuk, tapi dalam artian kendali kebersamaan keluarga itu lebih tertata. Kalau ngomong sibuk, aku rasa memang kalau ini terjadi semua, sibuknya mungkin, capeknya Yanti mungkin akan sama. Tetapi energi support terhadap Yanti dari keluarga ini, kebersamaannya yang selama ini dia merasa kerja sendirian, itu insya Allah dia akan sedikit terkurangin tahun depan. Dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari Senin 1 Desember 2003 kemarin, Cek dari Cek menemui selebriti yang telah menjadi aktivis AIDS. Bagaimana suka dan dukanya menjalani kegiatan sebagai aktivis? Berikut liputannya. Pemirsa, 1 Desember kemarin dunia internasional termasuk Indonesia memperingati Hari AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dan kalau kita membicarakan masalah AIDS, di negara kita ternyata ada seorang selebriti yang sangat concern terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV itu. Dia tidak lain adalah Baby Jim Aditya. Sejak tahun 1987, ibu dua putra ini memang sudah berkomitmen untuk memberantas penyakit AIDS melalui lembaga swadaya masyarakat tempatnya bernaung. Beragam cara Baby tempuh dalam memberantas penyakit mematikan itu, mulai dari menulis artikel-artikel di situs pribadinya sampai memberikan penyuluhan kepada para pekerja seks di tempat prostitusi serta para supir truk di pangkalan-pangkalan truk. Kedua tempat itu seperti diketahui memang paling beresiko tinggi terkena virus HIV. Melihat tugas yang Baby Jim emban, tentu saja sangat berat. Pasalnya tidak sedikit resiko yang harus Baby hadapi, misalnya saja ulah iseng sebagian laki-laki penjajah seks atau para supir truk. Namun Baby tidak pernah memperdulikan semua itu. Bahkan belakangan ini target Baby dalam mengkampanyekan bahaya AIDS meluas kepada anak-anak, para remaja dan ibu-ibu rumah tangga. Tentang sejauh mana ketertarikan Baby Jim Aditya dalam pemberantasan AIDS di Indonesia, berikut penjelasan Baby Jim kepada Cek dan Recheck. Tahun 1981 ada kabar bahwa virus HIV ditemukan, saya sudah mempunyai ketertarikan dan merasa bahwa masalah ini pasti akan cepat sampai ke Indonesia, karena di Indonesia kita tuh selalu terlambat kan memahami sesuatu dan terlambat juga bertindak. Nah, tahun 83 itu saya ketemu Mas Jim. Kebetulan visi kita tentang AIDS itu sama ya. Dia juga mempunyai ketertarikan dan sama-sama mempunyai prediksi bahwa dalam sekian tahun ke depan pasti ini jadi masalah besar di dunia dan di Indonesia. Kemudian tahun 87 ada kasus pertama kan. Saya bilang sama Mas Jim, lihat aja kan, hanya dalam waktu sekitar 6 tahun Indonesia sudah terkena dampak gitu.
Lantas bagaimana dengan keluarga? Apakah sejauh ini mereka memberikan dukungannya? Secara proses ya keluarga memang sudah melihat saya dari dulu, dari muda, dari kecil dulu ya begitu gitu. Jadi tidak ada suatu penanda bahwa saya memutuskan jadi aktivis AIDS tuh nggak ada. Secara proses kita sama-sama belajar bersama-sama sekeluarga ini tentang seksualitas, tentang kenapa ada ketimpangan gender, tentang narkoba, tentang AIDS.